Ya, terima kasih Pak Kapus. Saya Beren dari Harian Sinar Indonesia Baru. Sejauh ini kan jumlah tersangka sudah 22 tersangka Pak ya. Apakah ada kemungkinan untuk tersangka lain setelah pasca penetapan tersangka terhadap Dirjen SDM yang kemarin Pak BGA, sementara periode yang dilakukan dia 2015 sampai 2020, apakah sementara kasus kejadian 2015 sampai 2022, apakah akan ada pemeriksaan untuk Dirjen selanjutnya? Satu seperti itu. Kedua, pertanyaan kedua terkait kasus TPPU untuk yang Hasim Muiz kemarin, HP Muiz, apakah nanti udah cukup seperti untuk penetapan mungkin dari keluarga HP Muiz, selain mungkin dugaan keterlibatan dari keluarga-keluarga mereka, sejauh mana ini untuk masyarakat ketahui Pak? Itu aja. Baik, terhadap pertanyaan yang pertama dan kedua saya kira kita jawab sekaligus bahwa penyidik tentu akan terus melakukan pengembangan. Penyidik akan terus melakukan penggalian terhadap fakta-fakta hukum tentu, karena kita harus tetap berdasarkan hukum. Dan itu sekarang yang sedang kita kerjakan. Bahwa bagaimana nanti perkembangannya saya kira kita tunggu ya. Tapi yang pasti bahwa kami bekerja ya pada prinsip-prinsip integritas dan profesionalitas, maka penyidik terus berusaha menggali, mendalami berbagai data dan fakta, apakah ada keterlibatan pihak lain dalam perkara ini atau dalam kasus ini. Tentu kita lihat nanti perkembangannya. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Baik, mohon izin Pak, Rahmat dari Pertia.com. Ada beberapa pertanyaan untuk perihal ini. Pertama, tadi disebutkan ada beberapa barang bukti yang diserahkan ke Kejari, diantaranya uang tunai dan logam mulia. Mungkin bisa dirinci untuk uang tunai yang diserahkan itu berapa dan logam mulianya itu berapa? Itu satu. Lalu kedua, untuk jaksa yang akan menangani ini, kira-kira ada berapa jaksa yang akan menangani? Lalu berhubungan juga beberapa waktu lalu juga dari pihak Kejaksaan Agung juga seperti kita ketahui sempat diteror oleh pihak Densus. Nah, lalu untuk jaksa ini dalam menyusun surat dakwaan nantinya dan memeriksa juga, apakah ada pengamanan khusus untuk para jaksa agar nantinya tidak ada intervensi dari pihak luar? Sekian. Baik, saya mulai dari yang kedua ya, supaya segar. Jadi yang pasti bahwa dari Jakarta Selatan yang punya otoritas ya. Namun berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini. Tentu sifatnya gabungan Mas, baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan tentu terhadap semua jaksa yang menangani ini akan ada pengamanan khusus terhadap mereka. Dan itu sejak awal sudah kami lakukan ya. Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik ya, khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara, karena beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum, sehingga jaksa yang ditunjuk tentu harus betul-betul bisa bekerja dengan baik ya. Ya, mohon dukungannya saja ya. Yang kedua terkait dengan detail dari barang bukti uang maupun logam mulia, saya kira nanti bisa karena ini menyangkut angka-angka ya, bisa dicek kembali kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pasti ada rinciannya ya. Saya kira begitu ya. Satu lagi ya, terakhir ya Pak. Terima kasih, saya Didi dari Koran Pelita. Pak, mau nanya, ini kan tahap kedua untuk jilid kedua lah. Tersangka sebelumnya kan Tamron 3 orang kemarin ya? 2. Oh 2, sama sekarang 9. Apakah dalam pelimpahan nanti ke berkas perkara pengadilan, apakah sekaligus nih 11 ini sekaligus atau yang mana dulu Pak? Karena yang sedang disusun itu surat dakwaannya apa kedua, apa yang pertama dulu apa yang kedua, apa sekaligus nanti dilimpahkan gitu Pak? Masih. Ya, terima kasih. Jadi saya kira nanti ada strategi penuntutannya ya, dan itu juga menjadi otoritas dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tapi yang pasti bahwa satu berkas perkara itu sudah disidangkan kemarin di Bangka Belitung. 2 perkara ini sedang disusun surat dakwaannya, dan 10 berkas perkara yang sudah dilimpah tahap 2 hari ini sedang dilakukan penelitian. Ini akan terus
digodok oleh tim jaksa penuntut umum. Apakah nanti pelimpahannya dilakukan sekaligus atau sesuai dengan apa tahapan yang sudah dilakukan? Barangkali strategi penuntutannya akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tapi yang pasti bahwa tentu ada limitasi waktu yang dimiliki oleh jaksa ya dalam penanganan ini, karena kepada para yang bersangkutan itu kan dilakukan penahanan. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Ya, ini soal penahanan. Jadi kalau penuntut umum kan punya 20 hari bisa diperpanjang. Ancamannya ini di atas 9 tahun, bisa lagi diperpanjang. Tapi nanti kita lihat, kita mau bahwa ini cepat supaya apa namanya masyarakat bisa mengkontes, melihat dan ada putusan yang tentu pasti ya. Kita lihat. Oke? Pak, satu lagi Pak. Sedikit lagi, saya dari Tribun Pak. Mohon izin Pak. Mohon izin Pak, saya Aci dari Tribun. Pertanyaan saya satu, kan sekarang total tersangka plus terdakwa satu orang itu ada 23 jadi totalnya Pak ya di kasus Timah ini. Nah, sejauh ini kan dari berbagai kalangan masyarakat itu banyak gejolak-gejolak yang timbul Pak terkait perkara ini, termasuk diantaranya akan ada yang mengajukan pra peradilan terkait dengan penanganan perkara ini. Katanya ada yang pemilik manfaat terbesarnya itu belum ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Agung. Nah, jadi menyikapi hal itu seperti apa Pak? Karena secara spesifiknya kalau dari pra peradilan yang akan diajukan itu terkait dengan sosok yang katanya dibalik Harvey Muiz yang berinisial RBS itu, yang ngelinknya nanti katanya ke jenderal itu. Nah, dari Kejaksaan menyikapinya seperti apa? Kemudian yang kedua, kan di perkara ini masih ada 2 tersangka update-nya terakhir yang belum ditahan Pak. Ada inisial HL yang merupakan founder dari salah satu penerbangan swasta, perusahaan penerbangan swasta. Kemudian ada juga dari mantan PLT Kadis Bubble. Nah, itu mereka berdua nasibnya seperti apa Pak kalau belum ditahan Pak? Itu aja dulu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama kami mau sampaikan bahwa hak masyarakat untuk melakukan upaya-upaya yang bersifat prosedural ya. Kalau mau mengajukan pra peradilan ya kita harus hormati, kita harus hargai, dan tentu kita harus hadapi ya. Nanti tinggal kita lihat bagaimana duduk persoalannya ya, dalam kaitan apa terhadap perkara ini. Sedangkan yang kedua, bahwa ingat penahanan itu merupakan kewenangan dan itu didasarkan pada 2 alasan subjektif dan alasan objektif ya. Nah, tentu penyidik melihat kepada 2 alasan ini, sehingga barangkali terhadap 2 orang tersebut masih belum dilakukan penahanan. Nah, tapi kita belum melihat nanti seperti apa ya, kedepannya seperti apa. Nah, inilah yang terus kita update, kita monitor kepada penyidik, kira-kira bagaimana tindakan-tindakan sesuai apa yang sudah ditanyakan tadi. Saya kira begitu ya. Oke, makasih ya. Ada upaya pencekalan Pak terhadap yang belum ditahan 2 orang? Ya, nanti itu kewenangan penyidik, kita lihat ya. Oke, makasih. Sukses ya, sukses. Pak, satu lagi Pak. Apa itu? Ini tracing aset si tersangka HM sendiri yang di luar negeri seperti apa? Karena kemarin sempat ramai yang di Australia. Ya, yang pasti tadi saya sampaikan, mohon dukungannya. Kami terus bekerja, ya. Tapi kan nggak bisa kita tiap saat harus sampaikan. Ini udah begini, ya kan? Nah, pasti, ya. Doakanlah, kita akan terus bekerja, ya. Nanti akan ada update-nya terkait itu, ya. Oke, makasih ya. Sukses. Oke.